menjelaskan tentang pengertian trigonometri. Nah, trigonometri ini adalah salah satu cabang ilmu matematika yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya itu trigonon itu artinya 3 sudut dan metron artinya itu mengukur. Nah, yang pertama yang saya bahas itu adalah tentang perbandingan trigonometri. Yang pertama itu ada penamaan sisi segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri ini secara sederhana adalah perbandingan nilai segitiga siku-siku yang istimewa dan berguna. Ketiga garis dalam segitiga siku-siku ini mempunyai nama tertentu. 3 nama untuk setiap sisi segitiga adalah ada sisi depan, ada sisi samping, dan sisi miring. Saya akan menjelaskan satu-satu bagaimana cara mencari sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Nah, yang pertama itu kita mencari sisi depan. Cara mencari sisi depan itu kita melihat definisinya. Sisi depan itu, definisi sisi depan itu adalah sisi yang berada tepat di seberang sudut theta. Nah, kita cari dulu di mana sudut tetanya. Jika sudut tetanya di sini, maka sisi depannya itu di sini. Karena tadi definisi sisi depan itu adalah sisi yang berada tepat di seberang sudut theta. Di sini sisi depannya. Nah, yang kedua itu sisi samping. Sisi samping itu definisinya adalah sisi yang berada di samping sudut theta. Karena jelas di sini sudut tetanya, maka sisi sampingnya itu di sini. Nah, yang ketiga itu cara mencari sisi miring atau hipotenusa. Nah, karena sisi miring itu kan definisinya sisi yang berada di seberang sudut siku-siku. Karena di sini sudut siku-sikunya, maka sisi miringnya ada di sini. Karena ini adalah seberang sudut siku-siku. Selanjutnya saya akan membuat satu gambar sudut segitiga. Nah, di sini jika saya buat sudut siku-sikunya di sini dan sini sudut tetanya, di manakah sisi samping, sisi miring, dan sisi depannya? Sisi miring Di depan sudut theta. Tidak. Yang pertama kita cari sisi depan. Sisi depannya di situ definisi sisi depan itu sisi Seberang yang sudut. di seberang sudut theta. Berarti itu di sini. Ini sisi depan. Lalu kita mencari sisi samping. Sisi samping itu kan definisi sisi yang berada di samping Sudut theta. Berarti sisi sampingnya di sini. Sisi miringnya sisi yang berada di seberang sudut siku-siku. Nah, ini kan sisi seberang sudut siku-sikunya. Berarti ini sisi miring. Sampai sini udah paham? Nah, ini ada contoh soal tentukan nama yang tepat untuk setiap sisi segitiga siku-siku. Pada gambar 412, ada yang mau nyoba nggak? Tentukan sisi yang kayak contoh ini, sisinya aja. Ada yang mau nyoba nggak? Woi, kalau aku mau nyoba, Masih mana? awal menentukan sisi depan, sisi samping. Ini sudah benar ya teman-teman. Ada satu jenis perbandingan trigonometri atau tan theta. Nah, nilai perbandingan ini itu mempunyai nama khusus yaitu tan
tinggal mencari sisi miring. Nah, sisi miring pasti di sini karena ini sudut siku-sikunya. Nah, berarti panjang remaja ini itu sisi depan dan panjang bayangannya tinggi remaja ini sisi depan dan panjang bayangannya ini sisi samping. Nah, saya buat contoh tuh tentang perbandingan. Di sana nih kita membuat perbandingan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita memasak, nah kita kan ingin membuat agar-agar. Biasanya itu kan kita kalau membuat agar-agar itu kan pasti harus diencerkan kan. Nah, misal saya mempunyai satu bungkus agar-agar. Agar menjadi perbandingan, kita butuh 2 gelas air. 2 gelas air. 2 gelas air. Nah, kenapa 2 gelas air ini akan nanti yang kedua ini akan menjadi angka perbandingan 1 dibanding 2. Nah, jika kita punya 2 bungkus agar-agar 4 gelas air. Berapa gelas air yang kita butuhkan akan menjadi angka perbandingan? 4 gelas air. Kalau kita punya 3 bungkus agar-agar 6 gelas air. Nah, itulah contoh perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nah teman-teman perlu diingat, nilai perbandingan atau rasio itu adalah nilai yang dapat dari hubungan proporsi dengan hal lainnya atau akan keterkaitan antara dua hal. Nah, yang ketiga itu ada penggunaan perbandingan trigonometri tan theta. Dengan mengetahui perbandingan tinggi anak kecil dan bayangan tan theta, kita dapat mencari panjang bayangan anak remaja dan tinggi orang dewasa yang sebenarnya. Maksud dari kegunaan itu seperti aplikasinya ya. Nah, situ kan diketahui tinggi anak kecil 114 cm, panjang bayangannya 200 cm dan sudutnya itu diketahui sudut theta. Nah, yang di remaja ini yang diketahui itu tingginya itu 148 cm dan sudutnya itu theta, tapi tidak diketahui panjang bayangannya. Sama seperti orang dewasa tingginya tidak diketahui, tapi panjang bayangannya diketahui. Nah, ketiga gambar di atas adalah segitiga sebangun. Ada yang tahu nggak prinsip segitiga sebangun itu apa? Ada yang tahu nggak? Sama. Yang lebih jelasnya? Ya. Jawabannya benar, tapi yang tepatnya itu adalah perbandingan sisi yang bersesuaian itu akan selalu sama. Nah, di sini sehingga dapat ditulis tinggi anak kecil banding panjang bayangan anak kecil itu sama dengan tinggi anak remaja banding panjang bayangan anak remaja sama dengan tinggi orang dewasa dibanding panjang bayangan orang dewasanya itu semua itu sisi yang bersesuaian itu selalu sama. Nah, ini ada contoh untuk mencari panjang, karena kan yang anak kecil itu sudah diketahui panjang bayangannya, tingginya sudah diketahui, maka kita mencari untuk remaja itu panjang bayangannya. Nah, di sini untuk mencari panjang bayangan remaja itu kita mempunyai 2 cara. Yang pertama itu kita menggunakan perbandingan segitiga sebangun seperti yang ini, rumus yang ini. Yang kedua itu kita gunakan memanfaatkan perbandingan trigonometri. Nah, yang pertama itu untuk mencari panjang bayangan remaja menggunakan perbandingan segitiga sebangun, kita tinggal memasukkan rumus saja. Tinggi anak kecil dibanding panjang bayangan anak kecil itu sama dengan tinggi anak remaja dibanding panjang bayangan anak remaja. Nah, tinggi anak kecilnya tadi berapa? 114 dan panjang bayangan anak kecilnya 200 cm sama dengan tinggi anak remajanya 148 148
Sentimeter. per, kan panjang bayangannya tadi belum diketahui X. Nah, di sini kan sudah diketahui kan, sudah disusun. Ini tinggal kita kalikan silang aja. Tinggal kita kalikan silang. 114 cm dikali X, 200 cm dikali 148 cm. Maka sudah jadi nanti X cm sama dengan 148 dikali 200 per 114. X sama dengan 29.600 per 114 cm itu sama dengan 259,65. Sampai sini ada yang belum paham? Nah, yang kedua itu, cara kedua itu memanfaatkan perbandingan trigonometri. Ini nanti kedua-duanya hasilnya harus sama, pasti sama, karena sisinya itu bersesuaian. Dan di sini diketahui bahwa ini kita tetapkan tannya itu 30 derajat. Nah, di sini kan rumus tan itu sisi depan per sisi samping, atau yang biasa sering kita ingat itu adalah tan desa. Nah, kita tinggal masukkan aja angka-angka yang sudah diketahui dari sisi depan dan sisi samping. Ini kan rumusnya tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Sisi depannya tadi kan sudah diketahui 148 cm, dan sisi sampingnya belum diketahui, makanya dibuat X. Tan 30, tannya kan tadi sudah diketahui tan 30 sama dengan 148 cm per X. Tan 30 itu berapa? 0,57. Kalau misal ini kan 0,57 ini kalau dibulatkan. Jika tidak dibulatkan, tan 30 itu berapa? 1/3/3. Ya, 1/3/3. Nah, ini itu berguna, ini itu 0,57 itu jika dibulatkan, 1/3 itu dibulatkan jadi 0,57. Maka hasilnya sama dengan X 259,05. Sama seperti yang pertama tadi, hasilnya 259,65. Selanjutnya contohnya, gunakan contoh yang baru sampaikan untuk mencari tinggi orang dewasa. Cari tinggi orang dewasa dengan menggunakan perbandingan segitiga sebangun, sama seperti tadi. Yang kedua itu cari tinggi orang dewasa dengan memanfaatkan perbandingan trigonometri. Ada yang mau nyoba? Sama seperti tadi. Cuman yang ini kita mencari tinggi ini orang dewasa. Jawab sama-sama aja, Bu. Maka saya akan menjelaskannya. Nah, penjelasannya itu kan tadi saya bilang konsep sebangun itu sisi yang harus selalu sama. Nah, rumusnya itu karena kan yang diketahui tadi ada tinggi anak kecil. Nah, kita tinggal masukkan aja rumusnya. Tinggi anak kecil banding bayangan anak kecil sama dengan tinggi orang dewasa banding bayangan orang dewasa. Nah, tinggi anak kecil tadi kan sudah diketahui 114 cm. Bayangan anak kecil juga sudah diketahui 200 cm. Nah, di sini kan tinggi orang dewasa itu belum diketahui. Makanya kita anggap X. Lalu setelah itu tinggal kita kalikan silang seperti tadi. Maka nanti hasilnya 200X sama dengan 114 dikali 305. X sama dengan 114 dikali 305 dibagi 200, maka X sama dengan 34.770 per 200, maka X sama dengan 173,85. Sama seperti cara yang kedua itu kan disuruh cari tinggi orang dewasa dengan memanfaatkan perbandingan trigonometri. Sama seperti tadi. Nah, rumus tan itu kan tan sama dengan D per tan. Nah, tinggal kita masukkan aja. Tan 30 tadi kan kalau dibulatkan itu 0,57. Tan 30 derajat sama dengan X per 305. Dari mana? Dari rumus ini tadi. Nah, X sama dengan
tan 30 derajat dikali 305, maka X sama dengan angkanya tadi kan 0,57 dikali 305, maka X sama dengan 173,85. Sama kan hasilnya, sama yang penyelesaian menggunakan segitiga sebangun. Ada yang menggunakan? Nah, yang tadi kan yang pertama saya jelaskan yang A, yang ini, yang B tentang pemanfaatan perbandingan trigonometri. Jika digambarkan secara sederhana, ukuran piramida itu ditentukan oleh tinggi, panjang jari-jari, dan besaran sudut seperti pada gambar 418 ini gambarnya. Segitiga yang ada di gambar adalah segitiga siku-siku. Sudut tetanya adalah sebesar 41 derajat. Nah ini kita anggap adalah gambar sebuah piramida. Di mana piramida itu bentuk dasarnya adalah 5 segi 4. Ini kita buat titiknya. Di sini P, di sini A, B, C. Di sini itu nanti ada sini tinggi. Sini sudut seperti ini. Nah, di sini kita buat titik O, di sini titik D. Nah, titik O ini di titik yang terletak di dasar piramida. Ini kita anggap piramida. Nah, tepat berada di pertengahan perpotongan antara AC dan BD. Selanjutnya itu yang pertama itu perbandingan trigonometri piramida. Nah, selain dari perbandingan nilai tangan, kita juga diminta untuk memperhitungkan nilai perbandingan lainnya. Yang pertama adalah perbandingan sisi depan dan sisi miring yang disebut juga dengan sinus. Nah, nilai perbandingan sisi samping dan sisi miring juga disebut dengan kosinus. Yang pertama kan kita sudah membahas tentang rumus tan desa. Nah, ini kita perluas lagi rumusnya menjadi ada sin, demi, dan ada cos ani. Menjadi tadi kan awalnya kita membahas 1, ini menjadi kita bahas menjadi 3. Selanjutnya simaklah 2 skenario berikut untuk menerapkan perbandingan sinus dan kosinus dalam piramida. Ini tuh contoh soal. Seorang pengagum piramida ingin membuat replika piramida. Dia tahu tetanya 41 derajat dan panjang rusuk piramida adalah 600 cm. Nah, untuk membangun replika ia juga perlu mengetahui tinggi piramidanya. Di sini saya akan mengerjakan soal ini adalah skenario pertama.
Nah, teman-teman, dari soal itu yang diketahui apa saja? Sudut theta sama dengan Sudut tetanya 41 derajat. Lalu rusuk piramida, rusuk rusuknya itu 600 meter. Nah, kira-kira nanti kasus yang kita hadapi ini kalau digambarkan dalam sebuah segitiga siku-siku, kalau kita gambarkan dalam sebuah segitiga siku-siku, nah seperti ini. Yang bagian ini ya. Yang dicari itu adalah sisi depan, karena sisi depannya adalah tinggi dari piramida. Ini kan sudut tetanya sudah diketahui 41 derajat. Lalu sini sikunya. Yang ditanyakan apa teman-teman? Tinggi piramida. Tinggi piramidanya itu ini ada dulu. Tingginya P A B C. Tinggi piramidanya yang mana? Sisi samping. PO. Ini kan tingginya dia. Iya, Bu. Nah, untuk mengetahui PO ini, kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri sin. Kenapa? Karena yang diketahui itu sisi depan sama sisi miring. Karena kan rumus sin itu tadi Depan per miring. Per miring. miring. Nah, tinggal kita masukkan. Ini tadi 600. Ini kan sudah diketahui 600. Nah, rumus ini tinggal kita masukkan. Sinnya berapa? 41 derajat. Depannya itu ini X ya. Depannya itu X per miringnya itu 600 meter. Nah, kalau sin 41 derajat itu jika dikalkulatorkan itu hasilnya 0,66 X per 600. Nah, ini tinggal kita kalikan aja. Hasilnya X sama dengan 0,66 dikali 600 sama dengan 369 meter. Ini skenario pertama. Lalu yang kedua itu seorang sejarawan ingin membuat lorong bawah tanah agar ia dapat masuk ke bagian tengah piramida. Ia mengetahui bahwa tetanya 41 derajat, sama seperti tadi tetanya 41 derajat. Di sini yang dicari itu lorong bawahnya. Skenario kedua nah, ini kita keluarkan dulu. Nanti kira-kira kasusnya itu sama seperti tadi, kita membuat segitiganya dulu. Titiknya sama seperti tadi, P O C. Sudut siku-siku, dan ini tetanya 41 derajat. Nah, yang diketahui di sini adalah sisi Cuman sudut. ini sisi
samping. Nah, yang dicari itu kan POC. Yang dicari itu kan lorong bawah tanah, berarti yang ini yang dicari. Maka yang dicari itu titik OC. Yang dicari posisi samping. Nah, untuk menghitung sisi sampingnya ini atau yang dicari ini, kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri cos. Karena yang diketahui sisi samping per sisi miring. Maka tinggal kita masukkan cos sama dengan samping per miring. Apa itu? Cosnya kan 40 derajat. Sisi sampingnya itu X. Sisi miringnya itu 600. Sebenarnya 600 ya. Nah, ini kita buat 600. Sin 41 derajat itu jika dibulatkan di kalkulator itu hasilnya 0,5. Maka X sama dengan X per 600. Ini tinggal dikalikan sama seperti tadi, maka hasilnya X sama dengan 0,75 Dikali 600. X sama dengan 450. Nah, ini untuk kedua soal ini caranya ada apakah ada yang tidak sama? Nah, yang kedua itu ada 3 serangkai perbandingan trigonometri. Nah, ketika matematikawan zaman kuno mempelajari segitiga, mereka menemukan pola nilai perbandingan atau rasio panjang sisi segitiga siku-siku yang sudah kita pelajari. Nah, kuncinya itu ada di pola ini. Ini pola ini adalah kata kuncinya. Ada 3 perbandingan trigonometri yang sudah kita pelajari, yaitu sinus, kosinus, dan tan. Nah, ini rumus dari sin, ini rumus dari cos, ini rumus dari tan. Nah, ini ada gambarnya. Sin 30 derajat sama dengan 0,5. Nah, satu hal penting yang harus selalu kita ingat bersama itu bahwa penentuan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring pada sebuah segitiga siku-siku untuk menghitung perbandingan trigonometri sin, cos, tan ini sepenuhnya bergantung kepada sudut tetanya. Nah, contoh nih kan, ini kan sin 30 derajat. Sin 30 derajat ini kan sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa itu harus kita hafalkan ya teman-teman. Sin 30 derajat itu 0,5 atau sama dengan ini kan jika dibulatkan 0,5. Sebelum dibulatkan itu berapa teman-teman? 1/2. 1/2. Nah, ini tinggal kita masukkan sisi miring. Sisi miringnya berapa, sisi depannya berapa, sisi depan panjangnya berapa. Pasti nanti kalau kita hitung perbandingan itu bisa menghasilkan 1/2 atau 1/2. Contoh nih, misalkan sisi depannya ini kita buat ini tuh kita bisa misalkan nih kan, contoh misalkan sisi depannya itu kita buat sisi depan, sisi miring, misalkan kita buat sisi depannya itu 3 cm. Selama di sini sudutnya itu 30 derajat, maka nanti pada sisi miringnya pasti 6 derajat. Itu supaya 3 dibanding 6 itu sama dengan 1
Berarti di sini 6. Supaya ininya itu nanti hasilnya itu 1 dibanding 2. Kalau dibuat 7 nggak bisa, Bu? Atau 5? Boleh nih, ini tuh boleh apa berapa aja, yang penting itu perbandingannya itu 1:2. 4 dan 8 boleh ya? Berapa aja mana boleh, yang penting itu perbandingannya 1:2. Iya, Bu. Kalau itu kalau mencari sin 30. Nah, yang kedua tuh kan ada cos 43 derajat sama dengan 0,73. Ini sama seperti tadi, sin 30 ini sama seperti contoh sin 30 ini, cara mencari cos pun seperti itu, cara mencari tan 55 derajat pun sama seperti itu. Angkanya boleh berapa aja, yang penting perbandingannya itu nanti hasilnya harus nih 0,75. Yang pertama tadi kan hasilnya 1/2. 1/2 itu kan sama dengan 1/2. Cos ini pun sama seperti itu. Berapapun nilainya, yang penting hasilnya itu ini 0,73, dan tan pun sama seperti itu. Berapapun ini kita buat angkanya, yang penting hasilnya 1,43. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir itu ada sudut istimewa perbandingan trigonometri. Nah, sudut istimewa dalam perbandingan trigonometri adalah sudut-sudut yang nilai perbandingannya dapat ditentukan secara eksak. Sudut istimewa akan sangat berguna dan banyak digunakan pada pelajaran fisika. Teman-teman, kalian menghafalkan sudut istimewa ini bagaimana? Pakai jari, Bu. Apa, Bu? Cara kalian menghafal sudut istimewa ini bagaimana? Menggunakan Yang jari. mudah. Iya, mudah. Menggunakan jari, Bu. Ada yang bisa namakan di depan? Maju kami. Apa ada yang bisa yang kalian ketahui aja? Kamera? Jelaskan ke teman-teman bagaimana cara kamu mudah menghafalkan sudut istimewa ini. Baiklah teman-teman, saya mencoba memberi tips atau arahan bagaimana cara menghafal sudut perbandingan istimewa, sudut istimewa perbandingan trigonometri. Itu bisa kita menggunakan jari. Contoh seperti misalkan ini kita buat 0 derajat, ini 30 derajat, ini 45, ini 60 derajat, ini 90 derajat. Jadi di jari jempol kita itu kita buat sin. Pertama sin dulu ya. Untuk sin 0 derajat itu 0. Untuk penghafalannya kita mulai dari sin 30 derajat itu nilainya setengah, 45 derajat itu setengah per 2, 60 derajat itu setengah per 3, 90 derajat itu 1. Jadi itu kita balik. Dia jadi ke sini. Untuk cos dia nilainya 1. Untuk 30 derajat dia nilainya ini setengah per 3. Dibalik. Yang tadinya kita mulai dari jempol, kita mulai dari sini. Oh iya. Begitupun seterusnya. Untuk tan kita bagi sin dan cosnya. Apakah teman-teman paham? Terima kasih Kos ya. Nah, materi saya ini sampai sini saja. Saya mau menunjukkan tentang ini kalau saya download mereka saya tunjukkan aja. Ini tentang trigonometri. Kalau kalian mau nyoba nanti di ini warna biru. Yang warna biru ini. Sebenarnya saya sih di yang warna biru. Trigonometri. Warna biru ya, Bu? Iya, warna biru. Di sini saya cuma mau menjelaskan yang tentang dibulatkan. Kalau misalnya misalnya nih kita buat di sini 30 derajat. Yang ini. Misalkan kita membuat di sini sin 30 derajat. Membuat 30 derajat. Nah, di kalkulator ini sinnya sudah diketahui, cosnya sudah diketahui. Ini sama seperti kalkulator biasa, cuman kalau kita buka ini kita langsung tahu sinnya, cosnya, tangannya itu semua udah tahu. Pembulatannya tuh di sini.
Udah gitu